Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wisnumurti. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana Spotify mempelajari perilaku dan pola pengguna untuk menjaga retensi langganan. Adapun presentasi kali ini saya susun dengan mengikuti kerangka IMRAT, yaitu Introduction, Result, IMRAT, anjing. Method, Result, and Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Wisnumurti. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana Spotify mempelajari perilaku dan pola pengguna untuk menjaga retensi langganan. Presentasi ini saya susun mengikuti kerangka IMRAT, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion. Masuk pada Introduction. Spotify adalah platform streaming musik terbesar di dunia dengan lebih dari 30% pangsa pasar global dan ratusan juta pengguna aktif bulanan. Menariknya, model bisnis seperti ini itu lebih mengutamakan mempertahankan pelanggan lama dibandingkan mencari pelanggan baru. Maka dari itu, retensi adalah indikator kunci kesehatan bisnis model ini. Dari latar belakang itu tadi, saya merumuskan setidaknya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, prediksi churn dari pola aktivitas. Sejauh mana frekuensi login, durasi mendengarkan, dan jumlah lagu yang dilewati dapat memprediksi pengguna berhenti berlangganan pada bulan berikutnya. Kemudian yang kedua, dampak fitur rekomendasi AI. Seberapa signifikan fitur dari AI itu berkontribusi terhadap durasi retensi pengguna. Dan yang ketiga, kombinasi musik dan podcast. Apakah pengguna yang mengonsumsi musik dan podcast itu memiliki retensi lebih tinggi serta siklus hidup pelanggan lebih lama? Kemudian, pada tahap metode, saya menggunakan pola IPO, yaitu input, proses, dan output. Pada input, sumber data yang saya gunakan adalah profil demografi, yaitu usia dan juga gender, perilaku dari pengguna, meliputi frekuensi, durasi, dan waktu aktif dalam menggunakan Spotify, preferensi konten dan status akun, dan juga feedback rating rekomendasi. Pada tahapan proses, saya menggunakan pola ETL, yaitu extraction, transformation, dan loading. Kemudian untuk outputnya, ada 4 yang saya gunakan, yaitu laporan tren retensi per demografi, laporan korelasi personalisasi, dashboard perbandingan konten, dan laporan efisiensi akun premium. Kemudian masuk pada tahapan result atau hasil. Dari laporan korelasi personalisasi, hubungan kepuasan rekomendasi musik dengan intensitas penggunaan aplikasi. Inputnya, ternyata rating rekomendasi musik yaitu 1-5 dan frekuensi durasi mendengarkan pengguna. Untuk prosesnya, analisis korelasi, kelompokkan pengguna berdasarkan score rating, lalu petakan terhadap salah coy. Resultnya itu ini. Resultnya itu langsung baca ke sini. Laptop mati. Berapa passwordnya? 004882. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wisnumurti. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana Spotify mempelajari perilaku dan pola pengguna untuk menjaga retensi langganan. Adapun presentasi saya kali ini mengikuti pola IMRAT, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion. Masuk pada tahap Introduction. Spotify adalah platform streaming musik terbesar di dunia dengan lebih dari 30% pangsa pasar global dan ratusan juta pengguna aktif setiap bulannya. Menariknya, model bisnis seperti ini tuh bergantung pada langganan bulanan. Artinya,
mempertahankan pengguna lama itu jauh lebih penting dibandingkan mencari pengguna baru. Retensi adalah indikator kunci dari kesehatan bisnis ini. Berangkat dari latar belakang tadi, saya merumuskan ada 3 rumusan masalah, yaitu 1, prediksi churn dari pola aktivitas. Sejauh mana frekuensi login, durasi mendengarkan, dan jumlah lagu yang dilewati dapat memprediksi pengguna berhenti berlangganan pada bulan berikutnya. Kemudian, rumusan masalah berikutnya adalah dampak fitur rekomendasi AI. Seberapa signifikan fitur AI itu dapat berkontribusi terhadap durasi retensi pengguna. Dan yang ketiga, kombinasi musik dan podcast. Apakah pengguna yang mengkonsumsi musik dan podcast memiliki retensi lebih tinggi serta siklus hidup pelanggan yang lebih lama? Untuk metode sendiri, saya menggunakan alur kerja bisnis IPO. Untuk inputnya, saya mengambil sumber data profil demografi, yaitu berupa usia dan gender, perilaku, frekuensi, durasi, dan waktu aktif, frekuensi konten dan status akun, serta feedback, rating, rekomendasi. Untuk proses, saya menggunakan proses ETL, yaitu extraction, tarik data dari Kaggle, transformation, bersihkan missing value standarisasi gender dan usia, dan loading, itu memuat data ke warehouse. Untuk outputnya sendiri, itu ada laporan tren retensi per demografi, laporan korelasi personalisasi, dashboard perbandingan konten, laporan efisiensi akun premium. Masuk pada tahapan result. Terkait laporan korelasi personalisasi. Terdapat korelasi positif kuat, yaitu rating rekomendasi rendah atau kurang dari 3 dengan standar 1/5, itu berbanding lurus dengan frekuensi mendengarkan yang rendah. Terhadap hasil dari dashboard perbandingan konten, pengguna dengan usia 25-35 tahun yang rutin mengkonsumsi podcast memiliki durasi pemakaian yang lebih panjang. Itu artinya konten podcast ini menjadi instrumen retensi efektif untuk segmen usia produktif. Kemudian untuk hasil temuan pendukung dan tindak lanjut, pola penggunaan berdasarkan waktu. Mayoritas pengguna aktif pada slot itu terjadi pada slot sore dan malam. Penurunan aktivitas slot ini bagi pengguna premium sering menjadi sinyal awal untuk berpindah ke kompetitor. Kemudian dari sisi POV menerima pemasaran, dashboard data ini memungkinkan keputusan segera, misalnya mengaktifkan fitur edit playlist rekomendasi agar lebih personal di minggu berikutnya. Yang terakhir discussion, tantangan selama saya mengerjakan tugas ini. Pertama, kualitas dan kebersihan data. Menangani missing value pada kolom penting, rating atau durasi, dan menstandarkan format genre yang tidak konsisten agar hasilnya tetap valid. Tantangan hambatan yang kedua adalah menentukan variabel yang relevan, kemudian keterbatasan dataset statis, dan yang terakhir menerjemahkan data ke keputusan. Masuk kepada tahap kesimpulan dan rekomendasi. Retensi bukan sekedar angka statistik, melainkan hasil interaksi antara kualitas layanan, relevansi konten, dan efektivitas personalisasi. Dapat saya simpulkan, eksekusi ETL dan dashboard di Power BI Tableau untuk memprediksi proses muncul pada data sesungguhnya. Kemudian, integrasi data dinamis, memanfaatkan API resmi Spotify agar dataset statis berkembang menjadi pemantauan loyalitas pelanggan secara real time. Dan yang terakhir, intervensi tepat sasaran, yaitu pemberian promo dan kurasi konten personal yang lebih cepat dan akurat berdasarkan sinyal risiko turun. Demikian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.